Sebuah komentar menarik masuk ke meja redaksi kami. Sebuah pernyataan yang jujur saja terdengar sangat kejam, namun mungkin mewakili isi kepala banyak orang di luar sana. Dalam komentar itu mengatakan untuk menjelaskan mengapa ras Asia lebih identik untuk menjadi budak di dalam kediktatoran. Uni Soviet yang sekuat itu bisa runtuh oleh rakyat sendiri, tapi kenapa diktator di Asia dipastikan mustahil runtuh dari dalam? Begitulah komentar tersebut. Ras Asia identik dengan budak. Kalimat ini sungguh menusuk, tapi sebelum kita marah, mari kita lihat faktanya sejenak. Kita melihat sejarah dunia barat. Tembok Berlin dihancurkan oleh palu rakyat biasa. Uni Soviet, imperium militer terbesar dalam sejarah manusia, bubar hanya karena rakyatnya berkata cukup. Tapi di Asia, kita melihat cerita yang berbeda. Di sini, kekuasaan terlihat abadi. Di sini, harmoni seringkali lebih penting daripada kebebasan. Di sini, rakyat terlihat menunduk, patuh, dan diam 1000 bahasa di bawah kaki penguasa. Jadi, apakah benar ada yang salah dengan DNA kita? Apakah benar leluhur kita mewariskan gen mental inlander yang membuat kita secara alami nyaman ditindas? Apakah benar demokrasi hanyalah kemewahan milik orang putih, sementara takdir Asia adalah mematuhi Ratu Adil sampai mati? Jawabannya adalah bohong besar. Siapapun yang mengatakan ras Asia adalah ras budak kemungkinan telah melupakan halaman-halaman paling berdarah dalam buku sejarah kita. Uni Soviet runtuh karena sistem ekonominya bangkrut, tapi diktator di Asia, mereka tidak runtuh karena bangkrut. Mereka runtuh karena kita bakar. Kita tidak diam, kita menunggu. Dan ketika kesabaran orang Asia habis, ledakannya jauh lebih mematikan daripada apapun yang pernah dilihat oleh dunia barat. Dalam video ini, kita akan membedah mitos tersebut. Kita akan melihat bagaimana mahasiswa di Seoul melawan peluru dengan batu. Bagaimana ibu-ibu di Manila menghentikan tank dengan doa, dan bagaimana pemuda di Jakarta meruntuhkan kekuasaan 32 tahun hanya dalam hitungan hari. Ini bukan kisah tentang bangsa budak, ini adalah kisah tentang para naga yang sedang tidur dan apa yang terjadi ketika mereka bangun. Untuk memahami kenapa diktator Asia bertahan lama, kita harus membongkar dulu cara otak kita bekerja. Ada perbedaan fundamental antara Barat dan Timur. Di Barat, Amerika atau Eropa, hubungan antara rakyat dan pemimpin adalah kontrak sosial. Presiden adalah karyawan yang disewa rakyat. Jika kerjanya buruk, maka berakhir dipecat. Demo adalah hal yang wajar, seperti komplain pelanggan ke manajer toko. Tapi di Asia, konsep kekuasaan kita berakar dari nilai luhur yang disalahgunakan atau dalam tanda kutip sebuah keluarga. Dalam budaya kita, pemimpin negara bukan sekedar manajer, dia dicitrakan sebagai bapak bangsa. Soeharto adalah bapak pembangunan, Ho Chi Minh adalah paman Ho, Kim Il Sung adalah pemimpin besar. Psikologi ini mematikan karena melawan pemerintah rasanya bukan seperti menuntut hak, tapi seperti anak yang durhaka pada orang tua. Ada rasa bersalah, ada rasa pamali. Inilah tembok pertama yang membuat kita terlihat diam. Tapi budaya saja tidak cukup untuk membungkam perut lapar. Ada alasan kedua yang jauh lebih logis, yaitu diktator Asia mengenyangkan. Mari kita bandingkan dengan Uni Soviet. Menjelang keruntuhannya, Uni Soviet adalah negara gagal. Antrian roti mengular, toko kosong, ekonomi hancur. Rakyat Soviet memberontak karena mereka tidak punya pilihan lain. Diktator Asia berbeda, mereka cerdas. Mereka menawarkan sebuah kesepakatan setan yang sangat menggoda. Saya akan beri kalian jalan tol, saya beri kalian pekerjaan, dan saya pastikan piring kalian terisi nasi. Sebagai gantinya, serahkan kebebasan kalian kepada saya. Ini disebut developmental authoritarianism. Selama ekonomi tumbuh, rakyat Asia cenderung memaklumi tangan besi. Kita bukan tunduk karena mental budak,
Kita diam karena kita sedang sibuk bekerja membangun negara. Komentar tadi menyebut Uni Soviet sekuat itu bisa runtuh. Kebenarannya adalah Uni Soviet runtuh bukan karena pertahanan mereka jebol, tapi karena pemimpinnya, Mikhail Gorbachev, membuka pintu. Dia memperkenalkan glasnost atau keterbukaan. Dia membiarkan orang mengkritik dan itulah akhir dari segalanya. Para diktator Asia melihat kejadian itu dengan ngeri. Mereka mencatat satu pelajaran penting, bahwa jangan pernah beri celah sedikit pun untuk demokrasi. Sekali kamu beri mereka 1 inci kebebasan, mereka akan meminta 1 negara. Itulah sebabnya rezim di Asia terasa lebih keras dan awet dibanding Soviet. Bukan karena rakyatnya lemah, karena penguasanya belajar lebih cepat cara mencekik perlawanan sebelum tumbuh. Tapi, sejarah punya selera humor yang gelap. Apa yang terjadi ketika bapak mulai mencuri uang belanja? Saat itulah kontrak setan batal demi hukum. Saat itulah ilusi mental budak hancur berkeping-keping. Mari kita terbang ke Korea Selatan tahun 1980, di mana darah pertama mulai tumpah. Seoul 1979, Korea Selatan sedang berada di persimpangan takdir. Diktator mereka selama 18 tahun, Park Chung-hee, tewas ditembak oleh kepala intelijennya sendiri. Rakyat Korea bersorak. Mereka mengira musim semi demokrasi akhirnya tiba. Mereka mengira mimpi buruk sudah berakhir, tapi mereka salah. Kekosongan kekuasaan itu langsung disambar oleh Jenderal Chun Do-hwan. Dia bukan sekedar diktator, dia adalah mimpi buruk yang sesungguhnya. Dia memberlakukan darurat militer, universitas ditutup, parlemen dibubarkan, bahkan kritik pun dilarang. Di mata dunia, orang Korea tampak kembali tunduk, sesuai dengan stereotip orang Asia yang patuh. Sampai tanggal 18 Mei 1980, di sebuah kota bernama Gwangju, semuanya dimulai dari demo mahasiswa biasa yang menuntut demokrasi. Respon Chun Do-hwan tidak main-main. Dia tidak mengirim polisi, dia mengirim pasukan khusus. Perintahnya sederhana, hancurkan mereka, jangan ragu. Pasukan ini memukuli siapa saja, mahasiswa, orang lewat, bahkan wanita hamil yang tidak tahu apa-apa. Gwangju berubah menjadi rumah jagal. Tapi disinilah mentalitas budak itu terbantahkan total. Apakah rakyat Gwangju lari ketakutan? Apakah mereka sujud memohon ampun? Tidak, mereka melawan. Supir taksi, supir bus, pedagang pasar, dan anak sekolah, mereka marah. Mereka menyerbu gudang senjata polisi. Mereka menyita senjata. Mereka membentuk tentara warga. Bayangkan, rakyat sipil Asia yang katanya penurut berani menembak balik pasukan elit militer demi mempertahankan kota mereka. Perlawanan itu bertahan selama 10 hari. Pada akhirnya, batu dan semangat tidak bisa mengalahkan tank. Militer merebut kembali Gwangju. Ratusan, mungkin ribuan nyawa melayang. Chun Do-hwan menang, media dibungkam. Gwangju disebut sebagai pemberontakan komunis. Dunia kembali melihat Korea Selatan yang sunyi. Diktator itu berkuasa lagi selama 7 tahun. Tapi ada satu hal yang diktator lupa. Kamu bisa membunuh orangnya, tapi kamu tidak bisa membunuh ingatannya. Darah di Gwangju menjadi benih dendam yang tertanam di hati setiap orang Korea. Tahun 1987, 7 tahun setelah Gwangju, kematian seorang mahasiswa akibat gas air mata menjadi pemicunya. Kali ini bukan hanya Gwangju, tapi seluruh negeri. Yang turun ke jalan bukan cuma mahasiswa radikal, para pekerja kantoran dengan setelan jas rapi, para ibu rumah tangga, para pendeta dan biksu. Jutaan orang memenuhi jalanan Seoul. Menjelang Olimpiade Seoul 1988, mata dunia tertuju pada Korea. Chun Do-hwan terpojok. Dia tidak bisa membantai jutaan orang di depan kamera internasional. Pada 29 Juni 1987, sang diktator akhirnya menyerah.
Dia mengumumkan pemilihan umum langsung. Demokrasi Korea Selatan tidak diberikan oleh Amerika, tidak diberikan oleh PBB. Demokrasi mereka dibayar lunas dengan darah rakyat mereka sendiri. Jadi, ketika ada yang bilang ras Asia hanya bisa tunduk, coba katakan itu di depan makam para pahlawan Gwangju. Sementara Korea berdarah-darah, di Asia Tenggara ada pasangan suami istri yang memperlakukan negara seperti dompet pribadi. Ferdinand dan Imelda Marcos. Selama 20 tahun mereka menjarah miliaran dolar dari kas negara Filipina. Imelda dengan ribuan pasang sepatunya, Ferdinand dengan tangan besinya. Mereka memberlakukan martial law atau darurat militer. Media dibredel, oposisi dipenjara. Sekali lagi, rakyat terlihat diam. Orang luar melihat ini dan berkata, "Lihat, orang Asia memang suka punya raja." Padahal yang mereka lihat bukanlah kesetiaan, melainkan ketakutan. 21 Agustus 1983, seorang pria bernama Ninoy Aquino pulang dari pengasingan untuk menantang Marcos, meski dia tahu nyawanya terancam. Baru beberapa langkah turun dari pesawat, satu peluru menembus kepalanya. Marcos mengira dengan membunuh pemimpin oposisi, rakyat akan semakin takut dan kembali jadi budak yang patuh. Itu adalah kesalahan perhitungan terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Tahun 1986, 3 tahun setelah kematian Ninoy, kecurangan pemilu membuat rakyat muak. Tapi kali ini mereka tidak membawa bom molotov seperti di Korea. Mereka membawa rosario, mereka membawa bunga, mereka membawa anak-anak mereka. 2 juta orang membanjiri jalan raya Edsa. Mereka berdiri di depan barak militer bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi sebagian tentara yang membelot. Inilah momen yang membungkam mulut para rasis yang menyebut Asia bermental lemah. Lihat visual ini, biarawati berlutut di depan tank seberat 50 ton. Marcos memerintahkan jenderalnya, tembak mereka, bersihkan jalan. Tapi tentara itu menolak melihat keberanian rakyat yang tak bersenjata. Hati nurani militer runtuh. Mereka mematikan mesin tank dan bergabung dengan rakyat. 25 Februari 1986, sang diktator yang berkuasa 2 dekade lari terbirit-birit dievakuasi helikopter Amerika ke Hawaii. Tanpa pertumpahan darah massal, tanpa perang saudara, dunia terhenyak. Revolusi Edsa menjadi inspirasi bagi gerakan demokrasi di seluruh dunia, termasuk Eropa Timur. Dan ingat, ini terjadi tahun 1986. 3 tahun sebelum tembok Berlin runtuh, 5 tahun sebelum Uni Soviet bubar. Jadi, siapa yang bilang Asia tertinggal dalam urusan meruntuhkan tiran? Kitalah gurunya. Berita jatuhnya Marcos sampai ke telinga tetangganya di selatan, seorang jenderal yang jauh lebih kuat, jauh lebih taktis, dan jauh lebih lama berkuasa. Di Jakarta, Soeharto masih duduk nyaman. Di singgasananya, dia mungkin berpikir Indonesia beda, rakyat saya tidak akan senekat itu. Tapi dia lupa bahwa api yang membakar Manila sedang merambat perlahan menuju Jakarta. Dan ketika api itu sampai, Indonesia tidak akan selembut Filipina. Jika Marcos adalah pencuri dan Chun Do-hwan adalah jagal, maka Soeharto adalah raja. 32 tahun, bayangkan, 32 tahun. Lebih lama dari Stalin, lebih lama dari Mao Zedong. Dia membangun jaringan kekuasaan yang begitu sempurna. Dari jenderal bintang 4 sampai ketua RT, semuanya tunduk. Dunia barat menyebutnya The Smiling General, jenderal yang tersenyum, karena dia tidak perlu berteriak untuk membuatmu takut. Dia cukup tersenyum dan orang bisa hilang.
Di titik ini, argumen mental budak tadi terasa benar. Rakyat Indonesia diam, tidak ada yang berani bersuara. Kita terlihat pasrah menerima takdir. Tapi ingat teori kita di awal video, perut lapar menghilangkan rasa takut. Juli 1997, badai krisis moneter menghantam Asia. Rupiah hancur lebur, harga beras melambung, pabrik tutup, jutaan orang di PHK. Kesepakatan nasi versus kebebasan yang kita bahas tadi batal seketika. Rakyat Indonesia bangun tidur dan sadar, Bapak sudah tidak bisa memberi makan. Jadi untuk apa kita patuh? Mahasiswa mulai bergerak bukan dengan senjata, tapi dengan jaket alma mater. 12 Mei 1998, sore yang kelabu di Grogol, aparat keamanan melakukan kesalahan fatal. Mereka menembak peluru tajam ke arah mahasiswa. 4 pahlawan muda gugur. Darah mereka menjadi bensin yang disiramkan ke api unggun. Jakarta terbakar. Hari-hari berikutnya adalah neraka, amarah, penjarahan, ketakutan, dan asap hitam yang membumbung tinggi. Jakarta lumpuh total. Soeharto yang sedang di Mesir buru-buru pulang, tapi kali ini senyumnya tidak mempan. 21 Mei 1998 jam 9 pagi, sejarah mencatat dengan tinta emas. Orang terkuat di Asia Tenggara, orang yang menguasai militer, birokrasi, dan ekonomi selama sepertiga abad, akhirnya membungkuk di hadapan kekuatan rakyat. Perhatikan baik-baik, apakah ada tentara Amerika yang menyerbu Jakarta? Tidak. Apakah ada pasukan PBB yang menangkap Soeharto? Tidak. Siapa yang meruntuhkan tembok mustahil ini? Yaitu mahasiswa, buruh, rakyat Indonesia sendiri. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, Uni Soviet runtuh oleh rakyat sendiri, kenapa Asia tidak? Jawabannya, kami juga melakukannya. Bahkan kami melakukannya dengan risiko yang jauh lebih besar. Kami melawan peluru tajam di Trisakti. Kami melawan tank di Guangzhou. Kami melawan penculikan aktivis. Diktator di Asia tidak bertahan karena rakyatnya bermental budak. Mereka bertahan karena mereka brutal. Dan ketika mereka runtuh, itu karena keberanian rakyat Asia jauh lebih keras daripada bajanya tank. Lalu, bagaimana dengan negara yang masih otoriter seperti Korea Utara atau Cina? Apakah itu bukti sisa-sisa mental budak? Bukan, itu adalah bukti evolusi teknologi. Diktator modern tidak lagi menggunakan pentungan. Mereka menggunakan social credit system, CCTV, dan kontrol internet. Rakyat di sana bukan tidak ingin melawan. Mereka sedang menunggu celah, sama seperti kita dulu. Ras Asia bukan ras penurut, kita adalah ras penyabar. Dan sejarah mengajarkan satu hal pada para tiran, hati-hati dengan amarah orang yang sabar.